Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang aplikasi integral, yaitu momen inersia. Oke, kita awali dari pendahuluan dulu. Momen inersia ini dapat diartikan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, maksud di sini untuk tetap diam atau tetap bergerak. Nah, kemudian momen inersia itu dinotasikan dengan huruf I, yang merupakan perkalian antara massa dengan kuadrat jarak atau R kuadrat. Atau dalam persamaan kita bisa tulis I sama dengan M dikalikan R kuadrat. Nah, kemudian di sini, jika daerah S dipartisi ke dalam persegi yang lebih kecil, pendekatan penentuan momen inersia dari setiap persegi terkecil terhadap sumbu X dan Y dapat diambil limit dari jumlah persegi terkecil, maka diperoleh momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut. Jadi di sini sebenarnya sama dengan persamaan waktu ketika kita menentukan massa dan momen. Jadi misalnya ada sebuah daerah integrasi, kemudian kita bagi menjadi beberapa partisinya di persegi-persegi terkecil, kemudian kita berikan limit atau batasan di mana setiap persegi itu delta X dan delta Y mendekati 0. Nah, sehingga kita bisa nanti menentukan untuk persamaan integrasinya. Jadi, di sini untuk persamaan integrasinya, inersia arah X adalah penjumlahan dari jarak kuadrat dikalikan dengan massa jenis ya, atau kerapatan massa atau rho di sini, di mana batasan delta X mendekati 0 dan delta Y-nya mendekati 0. Nah, ini kemudian begitu juga untuk yang inersia arah Y sama. Jadi kalau jika kita lihat dari persamaan ini, yang menjadi perbedaan antara momen dan momen inersia hanya pada jarak saja. Pada momen inersia sebelumnya jaraknya tidak kuadrat, tetapi pada momen biasa sebelumnya jaraknya tidak kuadrat, tetapi pada momen inersia jaraknya adalah kuadrat seperti itu. Nah, kemudian selain menentukan momen inersia arah sumbu X dan momen inersia arah sumbu Y, kita juga bisa menentukan momen inersia terhadap sumbu Z, di mana itu merupakan penjumlahan dari inersia arah pada sumbu X dan inersia pada atau arah sumbu Y. Nah, atau kita juga bisa menulis persamaan integrasinya seperti ini. Jadi integral lipat 2 pada daerah S dikalikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan kerapatan massanya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh saja bagaimana menentukan momen inersia pada arah X, Y, dan arah sumbu Z. Oke, di sini pada contoh 3, tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap sumbu Z pada daerah integrasi di mana dibatasi oleh garis Y pangkat 2 sama dengan 4X, kemudian Y sama dengan 4, dan Y sama dengan 0. Kemudian kerapatan massa di sini dianggap konstan atau rho-nya sama dengan 1. Oke, untuk penyelesaiannya, kita awali dulu dengan membuat gambar daerah integrasi dan menentukan titik potongnya. Oke, kita buat dulu dari Y pangkat 2 sama dengan 4X, itu garisnya adalah yang biru ini, yang berbentuk parabolik ini. Kemudian Y sama dengan 4 adalah yang orange ini, kemudian Y sama dengan 0 adalah yang hijau ini. Setelah kita menentukan 3 garis ini, maka kita bisa tentukan di mana daerah integrasinya. Nah, daerah integrasinya adalah bagian yang diarsir ini. Kemudian selain menentukan itu, kita juga bisa menentukan titik potongnya. Jika kita lihat di sini, perpotongan antara garis ini berada pada koordinat X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Kemudian itu juga untuk yang titik potong satunya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Oke, kemudian selanjutnya kita menentukan batas daerah integrasinya. Jika sebelumnya kita sudah menentukan gambarnya, sekarang kita tentukan batasannya. Oke, kita tinjau terhadap sumbu Y, maka garis yang pertama yang paling kita temukan adalah Y pangkat 2 sama dengan 4X, atau bisa juga kita rubah ke dalam bentuk lain adalah 2X pangkat setengah. Jadi di sini maka Y-nya lebih kecil, lebih besar sama dengan 2X pangkat setengah, kemudian lebih kecil sama dengan 4 adalah batas yang ini atas. Itu adalah jika kita tinjau pada sumbu arah Y. Sekarang kita tinjau pada arah X, maka
X-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian lebih kecil sama dengan 4. Oke. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk lain, bagian atas kurva Y-nya adalah 4 dan bagian bawahnya adalah 2X pangkat setengah. Kemudian bagian kirinya adalah 0 dan bagian kanannya adalah 4. Oke, selanjutnya kita tentukan lagi adalah persamaan untuk momen inersia di arah sumbu X dan arah sumbu Y. Oke, kita tahu sebelumnya untuk menentukan arah atau menentukan persamaan momen inersia itu adalah jarak kuadrat dikalikan dengan kerapatan massa. Oke, di sini misalnya kita tentukan momen inersia pada arah sumbu X, maka jarak kuadrat pada arah Y dikalikan dengan kerapatan massa. Kita tahu tadi dari soal kerapatan massa adalah homogen atau seragam, maka rho-nya sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan delta daerah integrasinya atau dy dx. Oke, ketika Y kuadrat dikalikan 1, maka persamaan akhir dari momen inersia ini adalah integral lipat 2 Y kuadrat dy dx dengan batasan Y-nya adalah 2X pangkat setengah sampai 4 dan batasan X-nya adalah 0 sampai dengan 4. Begitu juga untuk inersi arah sumbu Y, kita kalikan dengan jarak kuadrat terhadap sumbu X. Kemudian dikalikan dengan kerapatan massanya, sehingga kita peroleh persamaan akhir dari momen inersianya adalah integral lipat 2 X kuadrat dy dx dengan batasan daerah integrasi terhadap sumbu Y-nya adalah 2X pangkat setengah sampai 4, kemudian 0 sampai 4 untuk arah atau sumbu X-nya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah selesai menentukan persamaan momen inersia, maka selanjutnya tinggal kita hitung berapa nilai besaran momen inersianya. Oke, untuk menghitungnya sama dengan seperti sebelumnya, kita integralkan dari yang bagian dalam dulu, kemudian baru yang bagian luar. Oke, bagian dalam di sini maka kita integralkan terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Maka integral dari Y pangkat 2 itu adalah sepertiga Y pangkat 3 dengan batasan tadi 2X pangkat setengah dan 4. Nah, setelah kita peroleh persamaan ini, tinggal kita substitusi saja batasannya ke dalam variabel Y ini. Maka kita substitusikan di sini 4 Y sini ada 4 pangkat 3, kemudian 2X pangkat setengah juga kita substitusi ke dalam, sehingga kita peroleh persamaan akhirnya adalah integral dengan batasan 0 sampai 4, 64 per 3 dikurang 8 per 3X pangkat 3 per 2 dx. Nah, kemudian sama setelah kita selesai mengintegralkan bagian dalam, kita tinggal integralkan lagi ke bagian luar terhadap X ya, maka 64 per 3 kita integralkan terhadap X, maka tinggal menambahkan variabel X saja atau 64 per 3X. Kemudian 8 per 3X pangkat 3 per 2 kita integralkan lagi terhadap X, maka menjadi 2 per 5 dikali 8 per 3X pangkat 5 per 2. Oke, setelah ini diperoleh, tinggal kita masukkan saja batasannya terhadap variabel X ini, maka masukkan 4 dan masukkan 0. Sehingga diperoleh momen inersia terhadap sumbu X adalah 256 per 5. Kemudian hal yang sama kita tentukan juga di arah inersia pada momen inersia pada sumbu Y. Kita masukkan persamaannya X kuadrat dy dx, kemudian kita integralkan ke bagian dalam, maka integral dari X kuadrat terhadap Y, maka X kuadratnya konstan dan dikalikan dengan Y. Oke, kemudian setelah ini tinggal kita masukkan saja batasan daerah integrasinya 4 dan 2X pangkat setengah, sehingga diperoleh hasil dari integrasi terhadap sumbu Y adalah 4X pangkat 2 dikurang 2X 5 per 2. Oke. Nah, setelah ini kita integralkan lagi terhadap bagian luar terhadap X ya, maka integral dari 4X pangkat 2 merupakan 4 per 3X pangkat 3. Kemudian integral dari 2X 5 per 2, pangkat 5 per 2 adalah 2 per 7 dikalikan 2X pangkat 7 per 2. Oke, setelah ini tinggal kita masukkan saja batasannya terhadap variabel X ini. Oke, sehingga kita peroleh untuk momen inersia di arah Y adalah 256 per 21. Oke, jadi kita sudah selesai menentukan momen inersia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kemudian kita tentukan lagi selanjutnya momen inersia terhadap sumbu Z. Nah, kita tahu sebelumnya momen inersia terhadap sumbu Z itu merupakan
penjumlahan dari momen inersia terhadap X dan momen inersia terhadap sumbu Y. Oke, setelah ini tinggal kita jumlahkan saja 256 per 5 ditambah dengan 256 plus 21. Jadi di sini kita samakan dulu yang bagian bawahnya ini, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 6.656 per 105. Jadi ini adalah momen inersia terhadap sumbu Z. Oke, inilah contohnya teman-teman, semoga bisa dipahami.